Halo Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semua sehat? Semua bahagia? Harus dong, dan yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk rezeki, untuk pekerjaan, untuk segala sesuatunya yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan, dengan hal-hal tersebut kami mampu mensyukuri dan kami mampu menjadi berkat bagi sama kami. Dan Tuhan, jika sebentar kami hendak menerima berkat-Mu melalui firman kebenaran-Mu, kiranya firman ini yang senantiasa menguatkan setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 53. Mazmur 53 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Mazmur 53 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kebobrokan manusia untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekalinya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti akan merasa tersinggung dan marah besar jika mereka diejek atau dikatai atau diolok-olok oleh orang lain dengan sebutan orang bodoh, apalagi disebut orang bebal. Dalam teks aslinya, dalam bacaan kita hari ini, atau dalam teks tafsiran ataupun juga dalam penerjemah, kata bebal diartikan sebagai orang yang bodoh, jahat, dan tidak menghormati Tuhan. Orang bebal juga dapat diartikan pula orang yang sukar sekali untuk mengerti, tidak cepat tanggap, tidak mau berubah, karena orang bebal menolak pengertian dan pengajaran. Kita secara terang-terangan tidak mau disebut orang bebal. Siapa sih di antara kita yang senang atau suka disebut orang bebal? Pastinya tidak ada dan tidak mau. Akan tetapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, sadar atau tidak, kita seringkali berlaku seperti orang yang bebal. Ya, ketika mungkin kita masih dalam kondisi corona. Mungkin corona sempat ya mereda, tapi akhir-akhir ini terkhusus di Gunung Kidul, corona kembali eksis. Corona semakin besar, banyak orang yang terpapar, tetapi banyak juga orang yang abai. Merasa
dirinya baik-baik aja, ya sudah, tidak menggunakan protokol, tidak menggunakan masker, abai, pokoknya udahlah, bodoh amat. Nah, seringkali kita melakukan hal-hal tersebut, seringkali kita bebal dengan hal-hal yang itu baik untuk diri kita sendiri, menggunakan masker, tapi udahlah bebal, dilarang berpergian, dilarang berkerumunan, tetap aja kita berkerumunan. Dalam Mazmur 53 ayat 2 mengatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik. Kecurangan mereka tidak ada yang berbuat baik. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur ini Daud mengkritik pandangan orang bebal yang berkata tidak ada Allah. Nah, pandangan seperti itu membuat orang menjadi tidak peduli dengan moralitas, dengan kebenaran, dan dengan kebaikan. Ya, ketika seorang menganggap Tuhan tidak ada, orang-orang bebal cenderung melakukan kejahatan. Padahal kalau kita lihat di ayat 3 mengatakan Allah memandang ke bawah dari surga. Yang artinya Tuhan memperhatikan, Tuhan mengawasi dan menghendaki manusia hidup baik dan benar seturut kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat percaya sudah seharusnya bukan menjadi orang yang bebal. Kita sudah memperoleh anugerah Allah yang memerdekakan kita dari belenggu dosa, dari pikiran yang dibelenggu kebebalan. Namun, sungguh ironis kalau kita memiliki cara hidup seperti orang bebal. Kita tahu kita salah, tapi kita tetap melakukannya. Dan kiranya kita tetap menjadi anak Tuhan yang tidak bebal dan tetap setia kepada segala perintah-perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami sadar bahwa kami sebagai manusia seringkali bebal, seringkali mengabaikan segala perintah Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kami saja Tuhan, kami sering sekali abai akan hal-hal yang penting, namun kami mengabaikannya. Seperti menggunakan alat protokol kesehatan. Kami sadar bahwa menggunakan masker adalah hal yang membosankan, menyebalkan karena sesak. Namun hal tersebut yang mampu menghindarkan kami dari virus corona. Namun Tuhan, seringkali kami abai untuk menggunakan hal yang penting dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menguatkan langkah kaki kami, langkah kehidupan kami, agar kami tidak bebal, agar kami tidak abai. Tuhan yang makasih, pada hari ini kami hendak kembali untuk mendoakan orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit, baik itu yang ada di rumah ataupun rumah sakit. Kami menyerahkan Tuhan segala orang-orang terkasih kami untuk Engkau sembuhkan, untuk Engkau jamah, untuk Engkau rawat, sehingga orang terkasih kami dapat kembali sembuh, dapat kembali menapaki hari demi hari dengan penuh sukacita. Dan terkhusus Tuhan, kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini terpapar virus corona, yang harus isolasi di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan kesehatan. Kiranya kami yang boleh Engkau berikan kesehatan mampu untuk memberikan tali kasih kami untuk orang-orang terkasih kami yang boleh saat ini merasakan isolasi. Kuatkan kami Tuhan untuk saling berbagi, untuk saling mewujud nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa memulihkan bumi kami, keadaan kami, sehingga kami boleh terjauhkan dari virus corona. Dan pada akhir Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam kuat kuasa tangan-Mu yang adalah sumber kehidupan kami, yang senantiasa memberikan kami kesehatan dan damai yang sejahtera. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.